Mau ngomong pilkada Bali nih. Nah, gimana? Nah, ini kalian berdua nih banteng apa gajah nih? Nah, Tapi ya. kan gini Sat, entar dulu ya, tapi kan nggak masalah, yang penting ada pemilihnya. Tapi Kan caranya problem. beda, Pak. Karena problem. Oh ya, kalau sesuai aturan kan no problem. Iya. Tapi kualitasnya bagaimana ya? Kita punya channel nih, Ya. channel kotor. Ini pelan-pelan kok. Hidup mahasiswa, hidup rakyat yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Baik, kawan-kawan, jadi kita sekarang ini ada konten spesial, konten baru yang judulnya Pemuda Bingung. Kenapa kita kemudian memilih Pemuda Bingung? Karena kita saat ini dibuat bingung oleh penguasa akibat kebijakan-kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat, tidak pro terhadap keadilan, dan tidak pro terhadap demokrasi. Makanya kita sebagai pemuda berhak bersuara, berhak mengkritisi, dan tentunya di musim-musim pilkada saat ini bro ya, kita ini sebagai pemuda suaranya didulang, artinya suara pemuda itu lebih banyak. Sangat bingung, Bro. Sangat bingung. Sangat bingung. Maka dari itu kita membuat konten Pemuda Bingung. Iya. Baik, kita akan lanjut. Gini bagaimana kemudian kita akan berdiskusi. Hari ini kita mengambil topik apa saja? Topiknya ini pilkada di Bali khususnya ya. Wede, pilkada nih kawan. Soalnya hari ini pilkada makin dekat, tentu saja pemuda bingung siapa saja yang kita akan pilih ke depannya kan. Soalnya ini menentukan nasib Bali ke depannya ini. Betul sekali, kita akan bahas pilkada. Bagaimana bahasan kita tetap di channel atau di konten Pemuda Bingung. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pohon melati, di sana bingung, di sini bingung, memikirkan oligarki. Woi, bakso. Ada bakso nih. Gimana? Kita jawab nih, gimana nih? Kita jawab nih, suara bakso nih. Gimana nih, apa artinya ya? Biarin aja, kita lanjut tetap di konten Lanjut Pemuda saja. Bingung. Bingung. Kalau kita ngomongin pilkada saat ini, ngomongin pilkada, tentunya kita berbicara mengenai pilihan. Apalagi menurut aku nih, di Jakarta saat pilkada ini, menurut aku nih, pilkada itu biasanya kan sangat identik dengan siapa yang akan menjadi calon gubernur, siapa akan menjadi calon bupati. Nah, kebanyakan sekarang nih pilkada ini justru perang yang dimulai pertama itu adalah perang baliho. Orang Nah, Bali gimana tuh, Bang? Ya, jadi pasangan calon gubernur, bupati itu sekarang intens nampang di baliho di setiap perempatan, di pengkolan ada baliho, Berarti perempatan setiap ada pertigaan baliho. Iya, bahkan di Setro pun sekarang ada baliho. Harusnya setro tempat sunyi, Oh, berarti angker ada balik. di Bali banyak, di Bali Iya. banyak, Setro. Itu udah beliho. Ya sekarang perang baliho. Nah, ini yang menurut aku nih sebagai generasi muda itu sangat disayangkan. Karena kenapa? Seharusnya kita menjadi calon pemimpin, baik gubernur maupun bupati itu harus berperang pikiran, argumen. Bukan perang baliho berarti. Iya, visi misi itu disampaikan misalnya lewat forum-forum kampus, lewat forum-forum diskusi, Ada sosial media berarti. bagaimana pikiran dari visi misi dari masing-masing calon itu biar kita ketahui. Karena jangan sampai kita generasi milenial, terutama sudah ada gadget nih sekarang. Itu apalagi itu ya. Sudah ada gadget sekarang nih, itu bisa memilih dengan hati nurani berdasarkan kualitas. Benar. Jangan sampai itu dah elektabilitas mengalahkan Estetika baliho. kualitas. Ya kira estetika baliho. Iya, tapi ada sisi baiknya juga sih, Sam. Gimana tuh? Yang punya cetak konveksi kayak Waduh. Berarti industri percetakan yang maju sekarang nih. Apa Ya. gimana nih? Walaupun nanti Adanya yang baliho. dipermasalahkan generasi muda memilih suatu paslon karena estetika baliho udah nggak sampai situ, itu yang bahaya ya kan. Iya. Iya. Apalagi sekarang adanya platform-platform yang mempermudahkan untuk mengkampanye seperti media sosial ataupun IG, YouTube sekarang ataupun TikTok yang ngetrend hari ini kan, seharusnya lebih mudah menyampaikan visi misi. Takutnya nanti, saya milih si A karena balihonya bagus, kata-katanya keren nih, menarik, jangan sampai seperti itu. Tapi gini, gue senang nih sekarang. Kenapa dulu? Senangnya karena gini bro,
ternyata masih ada pemuda yang kayak kita ya, bikin konten kayak gini ya, iya, walaupun iya. dengan tempat seadanya. Iya. Ini kalian Bahkan ini- ada Abun kan? sebelum ngomong keadilan, kalian ini nggak adil nih. Gimana? Kalian berdua dapat kopi, gue kagak nih. Aduh, dikasih Gimana, Coba? keadilan. Iya, penting rokok bersama. Ya, Kita nih di sini nih satu berdua. Gitu. satu untuk semua. Satu untuk semua. Baik, Satya. Pempunanggaan. Ya. Menurut gue tanya siapa dulu? Sama Satya aja dulu ya. Satya. Oke. Ini Satya. Kriteria pemimpin seperti apa yang kamu harapkan di pilkada tahun ini? Baik bupati, gubernur, kalau presiden kan udah lewat. Oke. Saya sudah lewat ya. Sekarang pemilihan gubernur ini pemimpin yang apa yang diharapkan oleh generasi muda, terutamanya kamu Satya, Oke. untuk kedepannya nanti? Untuk 5 tahun depannya berarti. ya? Yoi. Kalau ditanya bagaimana kriteria ya seorang pemimpin. Mm. Mungkin saya tidak mau muluk-muluk mungkin yang terlalu berlebihan. Tapi kalau yang penting tuh dia pertama mampu melaksanakan apa yang dikatakan oleh rakyat. Mengapa? Karena kita kan ini negara demokrasi ya. Ya di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Jangan sampai nanti pemimpin yang terpilih malah tidak menyuarakan aspirasi rakyat, malah menyuarakan aspirasi dari partai, itu yang repot sebenarnya. Yang pertama. Nah, yang kedua nih, yang kedua yaitu berpihak pada rakyat. Itu yang kedua. Takutnya nanti misalnya nih, nanti dia udah jadi gubernur, nanti misalkan. Nanti kalau ada suatu kebijakan yang dimana kebijakan terus didasarkan kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu kan. Jangan sampai nanti ada kebijakan malah di kebijakan itu diselipin kepentingan golongan tertentu nanti. Itu yang berbahaya. Yang ketiga, dia mampu kalau bisa dibilang memperbaiki PR di Bali ini. Kan banyak sekarang PR di Bali kan. Pertama, PR alih fungsi lahan. Itu yang paling penting kan. Betul. Yang kedua, mengembangkan alam di Bali. Oke. Bagaimana yang maju ke utama kan ini subak di Ya. Bali makin tergerus, terancam kan. Iya. Nah, yang ketiga nih paling penting nih, pendidikan. Kalau pendidikannya hancur, generasi muda juga hancur. Makanya pendidikan perlu ditingkatkan. Itu yang paling penting kalau dari saya. Jadi harapan lu artinya lingkungan di Bali itu dijaga lah. Iya. Kalau oleh pemimpin nanti yang baru terpilih. Iya, sesuai kalau mungkin di Hindu ya, sesuai konsep Trihita Karana. Karena Palemahan, Pawongan dan Periangan. Jangan sampai Trihita Karana hanya sebuah ajaran, tapi juga harus ada implementasinya. Implementasi. Itu yang paling penting. Itu berarti Satya menekankan ke pendidikan Satya. Iya. Sistem pendidikan. Nah menurut lo nih hari ini tuh sistem pendidikan, artinya sepanjang kamu mengetahui sistem pemerintahan, apakah sistem pendidikan di Bali itu udah bagus gitu? Apa yang perlu diperbaiki? Karena Satya bilang nyebutin kalau sistem pendidikan itu menjadi harapan besar. Apa yang harapan apa itu di sistem pendidikan itu? Namanya kan kita sebagai mahasiswa itu kan pasti berkecimpung dalam pendidikan, apalagi angka cita-citanya jadi guru. Waduh, Dosen, Pak. oh dosen, Oh, nggak iya. guru lagi, dosen sekarang nih. Dosen. Tapi gini, Bang. Gimana? Terkait dengan politik nih kan. Iya. Bahkan politik tuh masuk di era kampus sekarang. Oke. Maksudnya Khususnya politik dalam artian apa nih dulu? Politik praktis. Politik praktis. Ya, gimana tuh? Gue kalau bilang politik praktis ya, kalau sebenarnya kalau di dalam aturan di negara kita, politik praktis terutama kan tidak boleh masuk dalam ranah kampus. Kalau kita berbicara arti politik kan sebenarnya politik itu cara untuk mencapai satu tujuan kan. Ya. Cuman karena isi praktisnya itu yang repot. Takutnya nanti para paslon masuk ke kampus dia promosi seperti itu kan. Nah itu sebenarnya tidak boleh kalau kita Berarti bertentangan yang Anda bilang tadi. kalau Tangannya gimana, Bro? Maksudnya dalam artian dia kan dibilang tadi kan pemimpin itu harus pro pada rakyat. Iya. ya. Nah, realitasnya sekarang masuk ke kampus, kritiknya ke kampus sekarang. Berarti tidak pro dengan rakyat sekarang. Jadi gitu. Tanya dulu. Ini Ini gue kok bingung ya? Jangan sampai biar udah bingung. Gini, Bang. Gini, Bang. Maksudnya Tapi bentar dulu, Bro. Sebelum Iya. lo jawab. Iya. Pertanyaan gue belum dijawab. Oh, Dulu udah, lah. iya, iya. Kita berdua, Tanya dulu. pertanyaan aku gak dijawab. Oke. Jawab dulu pertanyaan gue. Jadi gini, kalau dibilang ya, bagaimana
sistem pendidikan di Bali khususnya kan. Ya, apa harapannya Ya. gitu? Kalau Apa? harapannya yang pertama, mungkin kalau kita melihat kita nih karena kurikulum merdeka gitu kan. Nah, Yang pertama kita didasari harapannya ke depan kita tidak hanya merdeka dalam artian cuma kata-kata doang, cuma sebatas kurikulum, namun kita ke depannya mahasiswa pelajar bisa bilang memiliki kemerdekaan dalam berpikir, berpendapat, dalam ya apa yang ingin dia pelajari. Jangan sampai merdeka dalam artian dibuatkan sistem untuk kepentingan suatu golongan, tapi yang memerdeka dalam belajar itu. Apa dia ingin pelajari, dia merdeka dalam pada berpendapat segala macamnya. Yang harapan terakhir mungkin kalau sistem pendidikannya ya walaupun sistem pendidikan ini bermasalah, harapannya bisa diperbaiki lagi hingga menciptakan generasi muda yang kritis. Itu yang penting kan hari ini. Jangan sampai generasi muda hari ini itu hanya diam-diam aja, apatis apalagi kan terhadap fenomena sosial hal-halnya. Betul banget tuh. Yang penting dia kita sekarang menciptakan sistem pendidikan yang menjadikan mahasiswa atau pelajar itu kritis dalam segi hal. Tapi sebelum itu sebentar, gue minta waktu lagi nih ya. apa dong? Ngomong sistem pendidikan. Oke. Kalau aku sih cenderung gini ya. Gimana? Aku cenderung pesimis dengan sistem pendidikan kita. Kenapa pesimis? Karena harapan seseorang masuk sekolah, ya gue katakan dari SMP sampai SMA hingga kuliah, pasti prioritasnya adalah untuk bekerja. Waduh, ini menarik nih. Gimana artinya tuh? Aku nanya ke kalian berdua. Oke. Sebelum kamu kuliah, kenapa kamu memilih untuk kuliah? Apa harapannya? Harapnya Untuk apa kamu kuliah? untuk biar bisa pintar. Sekali pintar, cari kerja kan? Iya. Kamu? Waduh, mungkin ya kalau saya boleh idealisme pasti belajar pertama. Tapi Ayo, ujung-ujungnya pasti cari kerja. ujung-ujungnya cari kerja. Cari kerja pasti kan. Nah, gimana doang? Kedudukan sosial soalnya gimana? Nah, menurut aku nih sempat dengar juga teori konspirasi, memang apa? Konspirasi nih. Generasi muda sekarang itu memang dicetak menempuh pendidikan formal, tujuan akhirnya apa? Untuk bekerja, untuk memenuhi industri, jadi karyawan. Berarti kita dicetak sebagai buruh kan? Iya, nggak ada sekarang. Bukannya merendahkan buruh nih, bukan. Iya, maksudnya berarti pekerja lah. Iya, karena nggak ada sekarang orang masuk kuliah itu harapannya ingin memajukan bangsa. Oh, Pasti prioritasnya jadi karyawan, kerja di perusahaan mana nggak pernah ada pemikiran tamat kuliah memajukan bangsa, jadi orang yang cerdas. pantesan sekarang banyak mungkin beberapa ya mahasiswa yang pikir kuliah untuk cari gelar aja berarti gitu kan. Iya, cari gelar untuk dapatin apa? Ujung-ujungnya kerja. Ya, persyaratan kerja ya dia. Emang dibuat sistem kayak gitu. Buktinya apa? Sekarang kita kuliah dulu tuh cepat. Semester 14 sudah DO kalau kamu nggak tamat gitu. Waduh. Kalau guru-guru nggak tamat. Jadi otomatis mindset kita cari gelar, hanya cari gelar aja kita kuliah. Habis cari gelar, kita bisa bekerja. Sebenarnya kalau menurut aku nih, kalau kita berkuliah, kita sekolah panjang-panjang, padahal teori matematika, teori kimia nggak kalian pakai dalam dunia pekerjaan. Nggak mungkin Iya. kalian kerja disuruh hitung pi kuadrat. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nah itu sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana kita mengubah sistem pendidikan kita agar apa? Agar mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya dan berpikir kritis, mencetak orang-orang yang berpikiran revolusioner seperti founding parents kita ketawa gerung itu. Nah, Bang, gini, Bang. Gini, kalian berdua aja di sini nih. Oh Oh iya. Kalian berdua aja di sini nih. Oke, kita lupa lagi orang nih. Mohon maaf ya, Apa? karena saya tidak diberikan kopi, Oh, jadi kopi, saya ya. mengambil porsi diskusi yang banyak. Iya. Oh, ya. Kasus keadilan. Oh, keadilan. Sesuai sila kelima berarti ya. Tapi boleh nih, Bang. Ya, Kopi boleh. boleh, Kopi pakai boleh. aja. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Nah, jadi Indonesia. gini, Bang, terkait dengan Abang bilang tadi, apa namanya? Kenapa kita apa? Dicetak sebagai pekerja. Heeh. Nah, berarti sistem di Indonesia nih kita nih sudah dicetak. Gitu jadinya, Pak. Dalam artian. Dalam artian ini udah apa? Emang Iya, diarahin sama Oh. sistem ekonomi neokapitalis namanya. Oh. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Oh, Berarti kita rakyat kecil nih semakin miskin jadi Iya. gitu, Bang. Gitu. Jadi itu harus dirombak kata Satya tuh. Yo, Pendidikan itu. Tapi pertanyaannya ada yang berani nggak gubernur sama bupati ngerombak itu? Nah, calon pemimpin kita nih ada yang bersuara kayak gitu sekarang. Nah, Calon-calon kayak
kurang tahu Oh, sih ya. kurang tahu. Mungkin ini Ini- harapan karena aku nggak mendukung ABCD. Oh, ya. Mungkin ini didengar mungkin nanti ya oleh di kedua paslon nanti Iya. aspirasi kita mungkin nanti mereka mau bersuara mungkin tapi kurang tahu juga dia. Ya minimal lah sekarang pendidikannya gratis. Iya. Karena di situ sih aku tuh nggak ada ijazah SMP, Maksudnya dalam artian? nggak punya ijazah SMP Waduh. karena nggak bayar SPP. Ada Nggak ada ijazah SMP. persyaratan kerja sekarang tuh minimal S1 kebanyakan lah Pak, lagi. Itu dah aku nggak punya ijazah SMP, fotokopiannya ada. Gitu, jadi itulah ironinya. Karena nggak bayar UKT atau SPP nggak dapat ijazah kan ironi. Harusnya pemerintah sesuai amanat undang-undang kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin anak terlantar. Berarti gini Bang, lihat di lapangan realitasnya Bang. Kalau kita bayar SPP, baru kita bisa dapat Ijazah. Ijazah. Itu Berarti kita nebos be jadinya Bang. itu udah tugas pendidikan pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh ya. Kapan mau cerdasnya? Nggak bayar UKT ijazahnya ditahan. Berarti kesimpulan sistem pendidikan yang ini seperti dagang berarti kan? Gimana Nggak bayar nggak dapat ijazah, nggak bayar nggak dapat barang gitu kan? Iya. Dagangnya seperti itu, kita Iya. bayar kepada pedagang kita dapat barang. Pendidikan hari ini seperti itu jadinya man. Bisa dibilang begitu. Tapi mau ngomong nih, kata gue udah di Satyan. Iya. Biar adil, biar nggak Dari kok depan, habis nih. Kok habis nih? Kok habis bagi-bagi lah Sat. Bagaimana pemimpin harapan Angga nih untuk Bali ke depan? Untuk saya pribadi sih terkait dengan pemimpin ya. Ya. Seharusnya pro kepada masyarakat. Pro gimana nih? Pro kepada masyarakat miskin. Atau Iya, yang marginal, yang kayak kita lah. rokok yang harus dibagi. Soalnya kadang-kadang di plesetan ini nah. Apa ya? Pro terhadap kemiskinan pemerintah. Artinya kemiskinan itu dibiarin gitu karena dia pro. Gitu. Kemungkinan kayak gitu, Bang. Bisa jadi sih. Mindset dia tuh kayak gitu kemungkinan. Tapi gimana dia pemimpin? Nah, nggak ada apa yang perlu disampaikan pesan kepada generasi milenial ini untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang apa harus kita pilih apakah yang bagi-bagi bansos 1M tiap Banjar Woi, itu mungkin gimana tuh? atau yang nampang baliho dan di TikTok. Baik, jadi gini Bang, terkait dengan pemimpin Bang. Saya selalu skeptis dengan pemimpin. Wah, Bang. Oh, skeptis gimana ada Skeptis, skeptis ya. nariknya? Mengapa saya bilang skeptis Bang? Berangkat dari banyak nih di Bali kan banyak desa adat segala macam. Iya. Pritek tuh sekarang masuk di era adat banyak. Itu Bang. Iya. Contohnya di salah satunya di banyak lah. Gimana kira kasusnya itu fenomenanya? Dalam artian salah satunya pemimpinnya udah dipegang sama paslon gitu Bang. Pemimpin apanya nih? Pemimpin SDT-nya berarti ya? Iya, salah satu banyak lah gitu ya. Pemimpin di Banjar Dalam artian berarti. ya banyak gitu. Tapi itu kan bagian dari strategi politik nih. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi dalam artian ya nggak bisa kayak gitu Bang. Harusnya gimana? Harusnya kayak gimana ya? Kalau dibilang kayak itu dah pemimpin tuh harus bisa berpikir dalam artian mencerdaskan bangsa gitu Bang. Mungkin maksudnya kadek mungkin gini ya. Pemimpin kan di Banjar sudah dikuasai paslon. Nanti pemimpin Banjar itu nyuruh masyarakat udah milih paslon A, B, C, D gitu dia. Iya. Berarti seperti itu maksudnya. Artinya pemimpin Banjar menyampaikan, oh untuk Pramo Banjar, warga Banjar, tolong pilih pemimpin A karena sudah ngasih bansos, mungkin seperti itu ya? Iya. Gitu. Berarti pemimpin yang kayak itu perlu dipilih gitu? Enggak lah. Oh enggak. Jadi pemimpin harapan Kecamatan Bro-nya apa sih gitu? Enggak. Ya sampai di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Enggak, maksudnya bansos. Enggak. Harapannya apa? Ini gue bingung nih tadi. Enggak ada harapan. Ada harapan. Bukan, kenapa nih? Nggak ada harapan. Saking kecewanya dalam Kecewanya. pemimpin. Kenapa kecewa gimana? Kecewanya dalam artian dia sudah di atas segala macam, enggak peduli dengan rakyat kecil lah seperti kita. Banyak kok alih fungsi lahan segala macam yang dibilang oleh saya tadi. Pendidikan tidak bagus sekarang. Jadi lu benar kecewa sama politik. Nah, kalau kita mengubah sistem tidak bisa, Bang. Kenapa? Tidak bisa. Dalam Ya. artian karena mereka tuh di sana tuh itu aja yang memimpin. Gitu, Bang. Benar juga ya, habis DPR
Nyalon bupati. Bupati. Itu aja ya. Itu aja. Kita kapan ya? Ya benar aja kan. Contoh gini bang. Apa namanya? Apabila pemimpin kita kotor segala macam, kita harus cuci semuanya. Cuci. Kan nggak mungkin kita beli sandal yang baru, kotor lagi, beli sandal yang baru, kotor lagi. Artinya harus dibersihkan. Dibersihkan ke akar-akarnya. Jadi gitu kan. Oh iya. Nah, mungkin teman-teman biar tahu aja nih ya, Angga buka usaha cuci sandal. Sekarang promosi. Nah gitulah analoginya bang. Cuci sandal. Ya. Kalau menurut saya sih pemimpin yang kayak gitu tuh otaknya perlu dicuci gitu. Gimana tuh maksudnya? Dicuci biar lurus. Biar bersih mungkin ya ada otaknya udah kumuh dari segala tindakan kejam. Coba bayangkan. Jahat tuh kan. Kita punya sandal nih, Ya. sandal kotor. Ini pelan-pelan kok. Kita punya sandal kotor. Jadi sandal kotor kita tuh pengen yang baru, beli yang baru kan nggak gitu konsepnya. Kan sandal kita kotor, dicuci dulu. Kecuali dia pegat. Iya, kecuali dia putus segala macam. Beli baru. Baru. Begitu juga memilih pemimpin. Iya. Kalau dia kotor, Di-cut. digunting. Enggak ada analoginya. Kayak gini analoginya. Waduh, ini susah analoginya kayak gini, Bang. Maksudnya kan kalau pemimpin kita kotor, kita bersihkan. Gitu. Ada perombakan sistem di jalan. Iya. Walaupun sendalnya masih sama. Iya. Soalnya kan melihat sekarang kan ada pertanyaan kan sekarang di Bali drama kan. Apalagi sekarang banyak pemimpin yang ada pemimpin di eksekutif legislatif kan sifatnya tuh sebenarnya nepotisme sih dia kan. Nepotisme, turun temurun. Terus bapaknya dari bupati, anaknya dari DPR gitu kan banyak sekarang kayak gitu. Contohnya di mana nih? Tapi Ya. kan gini saat kita dulu ya, tapi kan nggak masalah. Yang penting ada pemilihnya. Tapi Kan caranya no problem. beda, Pak. Kan no problem. Oh ya, kalau sesuai aturan kan no problem. Iya. Tapi kualitasnya bagaimana ya? Nah, itu dah analoginya saya bilang tadi. Ya. Tapi di tempat gue ada tuh DPR yang umur 21 tahun di Sicilya. Udah jadi DPR. Iya dong. Wih, bapaknya bagus mencari lapangan kerja. Jadi ya. Biasa sekarang Aduh, Kang Bakso. apalagi kita kan orang-orang termarginalkan ini kan susah cari lapangan kerja. Takutnya nanti anak saya gimana cari lapangan pekerjaan? Itu carikan dia posisi jabatan. Tapi aduh kayaknya panas ini ya. Panas. Panas, apalagi sekarang yang tidak kan fufu hafa. Kalau kita memilih nih gimana, Bang? Kalau menurut aku sih ya nggak ya. Ya. Bagaimana kita memilih pemimpin? Kalau aku kan ikut beberapa advokasi di Front Demokrasi Perjuangan Rakyat. Iya, iya. Kita tuh simpel sebenarnya memilih pemimpin. Gimana? Sesuai mana undang-undang aja, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kemiskinan anak terlantar, dan menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan konsep kita karena kita di Bali. Oh. Karena kalau kita berkaca beberapa tahun terakhir banyak kemudian ya proyek-proyek usaha alam dan juga tidak pro terhadap masyarakat. Iya. Dan juga sistem adat kita berkaca pada hari ini itu amburadul. Amburadul gimana tuh? Amburadul ya dalam artian aku cerita dari sisi lingkungan dulu ini. Oke. Dimana ini menyambung loh generasi milenial ya bagaimana kita milih pemimpin. Pilihlah dari gaya dia berpikir, cara dia berpikir, bukan pilih dari konten TikToknya yang viral. Waduh. Tapi pilih dari segi dia berpikir, dari segi cara dia berpikir bagaimana. Apakah dia memiliki kapasitas atau enggak? Itu yang kita pilih. Yang pertama harapan saya pemimpin baru siapapun yang jadi pemimpin ya baik banteng maupun gajah kan sekarang banteng sama gajah. Harapan saya pertama menjaga lingkungan Bali. Kenapa? Karena lingkungan Bali kita ini udah rusak akibat pariwisata. Semua proyek itu alasnya pariwisata. Iya. Berdasarkan kajian WAGI, proyek jalan tol salah satunya itu tuh menerabas hektaran sawah dan puluhan subak. Terlebih lagi hutan lindung di Taman Nasional Bali Barat
yang tempat Jalak Bali itu dia Hmm. itu akan diterabas juga akibat Aduh. proyek ini. Jalak Bali Hewan terancam, Subak Ah. juga terancam, ada berat terancam juga ya. Iya, biar nggak hanya apa kayak isu kemarin yang viral landak-landak itu loh. Oh, iya. Ya maksudnya niatnya saya suka dia Ah. melestarikan landak hewan lindung. Tapi jangan hanya ke rakyat miskin aja, tegas hukumnya gitu loh. Tapi ada pemerintah mengeluarkan kebijakan menerabas hutan lindung, flora dan fauna Itu tidak diusut bang. itu gini apa terancam. Ya. Kenapa itu tidak dikasih kebijakan hukum? Kenapa nggak di stop proyeknya? Ya. Gitu. Oh, hukum ya gimana? Hukum karena Indonesia itu hukum komedi. Gimana? Tajam di bawah, tapi tumpul ke atas. Oh berarti lucu ya? Lucu. Itu yang pertama itu artinya aku ini berharap pemimpin itu bisa melestarikan lingkungan. Karena apa? Karena wisatawan ke Bali itu karena lingkungan dan budaya. Lingkungan itu udah rusak Nah. sekarang. Yang tersisa hanya budaya. Budaya pun itu ada kaitannya dengan adat. Adat kita sekarang menurut aku nih amburadul. Gimana bang? Ya kita lihatlah, tengoklah kasus-kasus adat. Ah. Dengan adanya perda Provinsi Bali tentang adat itu. Kayak kemarin yang terakhir baru-baru ini kan serangan demo. Oh, Karena apa? Karena MDA nggak bisa mengeluarkan SK, waduh. nggak dikasih SK. Padahal mereka udah melakukan pemilihan sesuai dengan keputusan rakyat. Di desanya Satya juga ada demo kemarin sempat dengar kan masalah tanah adat. Iya, benar juga. Di tempat saya juga ada masalah Rajapati. Gitu. Berarti fungsi Daerah kalian nih sengketa semuanya ya? Udah semenjak adanya perda ini, Oh, iya, adat iya. itu berak-abrik. lalu fungsi perdanya apa sebenarnya? Nah, terlebih lagi ada MDA. MDA ini siap mempertanyakan sampai sekarang fungsinya apa. Oh nggak ada Ketika bang? ada sengketa di desa saya misalnya, ketika ada sengketa dia tidak bisa menyelesaikan. Tetapi ketika pemilihan bendesa pilihan adat, dia tuh punya hak untuk mengeluarkan SK. Fungsinya apa? Iya. Mungkin untuk menghabiskan anggaran mungkin ya. Aku kurang tahu sih. Kemungkinan. Ya itu kan dugaan terduga. Gue nanya di desa Apa? nih. Apa? Ketika ada karya di pulau, Nah, kemudian MDA ke pulau, nggak ada MDA bang? yang memperturunan siapa? Masyarakat. Panitia karya? Masyarakat. Perangkat nggak karyanya? Iya, iya. Prakat. Ya tentu pragat. MDA ke sana datang nggak? Nggak ada dada. Bahkan undang MDA kan tidak bang. Nah, makanya menurut saya ini kritik bagi Perda ya Provinsi Bali itu. Ada kita nggak bisa diseragamkan karena ada desa kalau patro, Apa doang? ada desa Ya. tempat kalau waktu patro suasana, Iya. ruang waktu dan suasana di setiap desa itu beda-beda, Oh. drestanya beda-beda, aturan adatnya beda-beda, nggak bisa diseragamkan dalam bentuk kesatuan hukum. Oh, pantas setiap di desa di Bali memiliki awak-awaknya tersendiri berarti ya. Ya, ada boleh. biarkanlah natural, artinya kesepakatan tertinggi ada di tengah rakyat. Biarkan berdesa itu. Harapan saya sih apa pemimpin selanjutnya bisa membenahi sistem adat kita, terus bisa pro terhadap lingkungan di Bali dan pro juga terhadap pendidikan. Saya setuju sama itu. Minimal lah pendidikan gratis lah. Harus gratis tuh kan? Harus. Iya. Sesuai amanat konstitusi kan. Nah, cara mendidiknya pun kita harus lihat juga, jangan sampai ya mungkin maksudnya baik ngasih bansos setiap STT berapa ratus juta segala macam. Artinya pemerintah sekarang kan pikirannya menurut saya sempit ya, kasih bansos, habis kasih bansos udah mau fasilitasi kegiatan anak muda. Menurut saya justru dikasih bansos itu menjadi majalah. Harusnya apa? Harusnya pendidikannya dibenahi agar melahirkan anak muda yang revolusioner. Kalau dikasih bansos palingan kegiatan ngegogo cepok habis. Ibarat itu sekarang kita ngasih bakso tidak menuntaskan masalah seutuhnya berarti kan? Enggak, itu hanya bagian kecil. Ini bang, gua masih bingung nih bang. Maksudnya aku masih bingung dalam artian sini kan dalam artian gimana ya? Kita nih selalu dimanjakan. Jadinya gitu bang. Ya itu dah. Makanya selain diberikan bansos, juga ada kontrol dari pemerintah mengenai pendidikan. Di satu sisi ngomong kelestarian budaya, kelestarian lingkungan, tapi di sisi lain justru merusak lingkungan dan menghancurkan budaya, karena budaya itu lahir daripada lingkungan. Manusia bisa menciptakan kebudayaan itu karena ada lingkungannya. Coba kamu lihat tarian, Iya.
baik itu seni rupa, seni apapun di Bali itu pasti berkaitan dengan lingkungan alam Bali. Kalau lingkungannya rusak, manusia nggak bisa berpikir. Paling simpel lah, nggak bisa ngirup oksigen. Kalau oksigen nggak bisa ngirup, gimana kamu berpikir? Mati kamu. Benar juga ya. Berarti terkait dengan pemilihan apa nih ya? Pemilihan pemimpin ini bang, kita harus tahu nih apa pemikiran, gagasan. Iya. Jadi gitu bang. Iya, harus cerdas lah kita memilih, apalagi generasi milenial. Tapi di kita nih dikalahkan dengan politik praktis bang. Di praktis gimana nih? Nah. Itu udah. Praktis. Lebih praktis nih yang maksudnya gimana nih artinya nih? Saya pun dijabar dulu, apakah produk praktis dia kebanyakan cuma promosi pilih saya atau gimana itu? Nah, itu kan salah satunya. Dalam artian politik praktis nih dia tuh ya nggak salah sih, dalam artian dia tuh nyalon apa namanya, ngambur-ngamburkan uang. Nah, tapi pemikiran saya nih bang, kenapa dia ngamburin uang banyak-banyak pengen menjadi salah satu pejabat? Nah, ada apa nih bang? Memang begitu. Oh, berarti sistemnya ini udah hancur ditambah dihancurkan lagi kan? Iya. Gitu. Udah. Pakir mereka tuh perlu ada orang miskin, makanya orang miskin dipelihara. Artinya biar miskin semua, biar gampang kasih BLT dipilih lagi. Itu makanya kalau zaman pilkada, musim pilkada pasti BLT pada cair semua. Cair semua. Pilpres BLT cair. Semuanya cair. Oh. Cair semuanya. Makanya kan sekarang ngetren masanya kan, Apa? suara rakyat hanya didengarkan setiap 5 tahun sekali di akhir masa periode kepemimpinan. Oh, iya. Kenapa? Karena kalau udah masa periode terakhir didengarkan suara aspirasi masyarakat, tujuannya apa? Untuk nanti nyalon lagi. Itu. Berarti trik-triknya mereka tuh kayak gitu ya. Tapi harapan kita mungkin kedepannya pemimpin kita nggak kayak gitu ya, cuma harapan ini kan. Harapan, kita harus punya harapan. Ya harapan kita nih, ya sistemnya jangan dihancurkan lagi. Tapi di desa Nyangga sama Satya Apa? mungkin ke Angga dulu ya. generasi Generasi muda tuh memandang, artinya menunjukkan pilihannya ke pemimpinnya kayak gimana tipikal generasi muda di sana. Kalau tipikal di kultur di desa saya nih, Jadi di Banjar aja di dulu. Banjar, jauh. lebih ke siapa yang itu udah politik praktis, siapa yang punya uang, siapa yang ngasih uang, itu yang dipilih. Berarti bansos mungkin ya. Tapi semua dibalik kayak gitu kayaknya bang. Enggak, kita bicara kalau di Bali kan harus ada kajian kompleks ya. Ya. Banyaknya enggak aja dulu, lingkung kompleks lah dulu. Ya tuh dah dalam artian siapa yang ngasih uang itu yang dipilih. Itu. Disebut lah. Di Satya gimana, sama kan? Aduh, kalau saya itu ya, kalau di Pemuda Harapan Banjar di saya drama kan, mungkin ini ya hampir sama, ada tapi ada penambahan dikit. Apa? Pemuda ataupun pemudi di Banjar saya itu tuh melihat politik itu sebagai media entertainment, media hiburan. Jadi memilih calon pemimpin yang menurut mereka tuh menghibur sifatnya. Bukan lagi ke visi-visi yang libat-libat tuh kan, tapi seberapa menghibur sang calon pemimpin bagi mereka seperti itu. Mungkin dari si calon pemimpin, contohnya misalnya calon pemimpin promosinya lewat TikTok nih, caranya seperti cara content kreator, mungkin ada joget-joget ataupun cara quotes ala anak muda kekinian lah gitu, ataupun gimmick seperti gimmick pemuda calon pemimpin yang gaul seperti itu mungkin. Yang kemarin tuh ya, yang goyangan TikTok seperti apa ya, Pilpres ya, gitu ada. Iya, seperti itu. Soalnya kan melihat bagaimana pemuda-pemudi hari ini kan, kalau di banyak saya drama kan, mungkin entah ya terlalu jenuh dengan politik yang bobrok, mungkin setiap tahunnya kan memilih sekarang calon pemimpin yang sifatnya menghibur gitu, yang promosinya tuh mampu mengangkat hati para pemuda di era milenial dan Gen Z terutama ini. Berarti dia tuh memilih pelawak jadinya kan? Iya dong, bisa dibilang gitu pak. Ya dibilang gitu. Entah kan milih pemimpin yang tapi memilih pelawak, mungkin komedian. Tapi itu ya gini ya, itu apa? lumayan berhasil juga pas Pilpres. Iya, kampanyenya itu lumayan. Kampanye dengan cara metode itu dah yang aku sebutin di awal. Elektabilitas lebih dipentingkan daripada kualitas. Tapi si misinya agak masuk akal itu. Ya nggak masalah, yang penting elektabilitas, yang penting lu bisa digoyang TikTok. Kayak komen.
Komen kan. Iya. Itu kan banyak suaranya, Pak. Itu salah satu. Menurut gue itu komen itu cerdas. Cerdas, Pak. Dia tuh bisa membalik di Jawa Barat Promosi karena kan. fotonya dia. Nah itu. Promosi kagak, itu kan yang penting fotonya lucu tuh kan. Nah itu menurutku keberhasilan. Itu sebuah strategi yang bisa kita jadikan pikiran. Bisa kita pikirkan. Artinya memang zaman sekarang emang karena ada power media sosial dan segala macam, itu yang bikin sukses pemilihan. Strategi baru nih. Iya, itu dah tampang di baliho, rajin-rajin bikin konten di medsos, rajin-rajin pasti goals. Nanti yang nggak mau jadi calon klien ada ya bisa bikin TikTok ya. Bisa. Mungkin. Bahkan ya ada pun punya TikTok sekarang, Pak. Yang sama Lino. Ataupun mungkin Ya, nggak nanti salah juga sih. ngikutin tren juga kan. Jadi itu ya, ya. Iya, Terkait dengan iya, apa itulah. pilkada hari ini ya, Bang ya. Kita harapkan nggak hanya bisa goyang-goyang aja di TikTok atau segala macam media sosial, tapi kita juga berharap pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas yang ada kepentingan rakyat, apalagi pariwisata. Ya kita bisa bilang di Bali, utamanya masalah pariwisata, pendidikan dan lingkungan itu tidak bisa dilepaskan, itu jadi satu hal. Karena pariwisata kita ini sekarang lagi bobrok, kayak bule-bule yang kurang ajar lah, kayak wisatawan yang hamburadul lah. Nah itu perlu PR dulu bagi pemimpin kita. Ya, apalagi sekarang bulenya beli tanah di Bali atas nama warga lokal, nanti buat usaha di Bali. Nah, itu makanya orang Bali sekarang tuh jadi karyawan semua, ada yang jadi. Ya Mungkin kita dicetak. Makanya pemerintah harus memberikan kebijakan. Kenapa kita menyalahkan pemerintah? Karena dia yang megang kebijakan. Nggak mungkin nggak bisa keluarin perda, undang-undang, nggak mungkin. Ya kan rakyat, Bang. Ya kan rakyat. Kalau dia sampai orang kecil bisa mengubah sistem, berarti bikinnya terlalu gede dulu gitu. Enggak, dalam artian itu posisi saya kan rakyat, Bang. Iya. Jadi harapan kita bersama itu dah pemimpin berkualitas. Bisa ya minimal memberikan pendidikan gratis. Kalau kita sebagai mahasiswa yang tiap hari makan mie gitu ya. Tapi ngomong biaya pendidikan di Bali itu lumayan juga ya, Pak. Lumayan, makanya dari itu pemerintah harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan minimal lah SD sampai SMP, SMA. Minimal ya. Iya. Ya, pendidikan tuh harus murah dan ataupun kalau bisa gratis, tapi jangan sampai murahan gitu ya. Tapi harus berkualitas juga. Bahkan pemerintah. Bahkan siswa bahkan pun mahasiswa tuh gini ya. Siswa dan mahasiswa tuh bayar mahal. Fasilitas tidak memadai juga, Bang. Waduh, itu ngeri lah gitu. Itu sangat susah banget. Tapi ngomong-ngomong pilkada Bali nih. Nah, gimana? Nah, ini kalian berdua nih banteng apa gajah nih? Nah, Ini Satya, banteng apa gajah nih? banteng atau gajah ya? Masalahnya visi misinya nggak tahu saya masalah keduanya. Gini aja deh. Menurut kalian berdua, kalau banteng lawan gajah siapa yang menang? Mungkin angkat dulu nih karena Banteng gajah siapa yang gini yang bisa menang nih, menurut kamu nih? soalnya Lana sih. Banteng sama gajah, Lana yang menang. ada ketiga ya? Ada poin ketiga. mungkin kayak gini tuh pemilu 2019 tuh. Ada gini Garuda lawan Banteng, ujung-ujungnya Nur Hadianto yang maju. Oh, iya ya. Kalau kamu saat pilihan banteng apa gajah? Kalau saya Banteng atau gajah ya. Mungkin saya harus ketahui dulu sebelum mendukung ya. Visi misinya Bukan mendukung sih, lebih ke memilih. memilih ya. Lebih suka banteng apa gajah? Kalau kita lihat kan, kalau gajah lawan banteng kan pasti diinjak sekali lah gajah banteng udah gini. Tapi jangan macam-macam lu. Tapi gajah tubuhnya juga besar gimana ya? Bingung nggak dia Boleh kan? besar, banteng cepat ditanduk sekali langsung lewat gajah. Tapi yang mana? Ya bingung ininya juga. Tapi kalau disuruh memilih yang mana ya minimal lah. Kita tahu visi misinya dah dulu lah. Kalau dibilang gajah banteng siapa menang, dibilang nanti Kalau mungkin kalau di gajah siapa? Hah? Kalau di gajah siapa? Apanya nih? Siapa nih? Orangnya.
Lana. Lana lagi. Semut mungkin ya. Semut ya. Karena cerita rakyat gajah lawan semut yang menang. Ya. Kalau di Banteng kan salah satunya dia lagi. Enggak apa-apa lah. Ya. Yang penting kan punya kualitas. Oh iya sih. Ya, kita Apa harus sih lihat. kualitasnya? Selama dia menjabat. Ya kurang tahu sih. Kurang tahu juga sih. Kurang tahu sih. Tapi yang penting yang kita harus lihat sekarang ini, utama ini kan kita nggak boleh cuma lihat pengalaman aja ya, tapi lihat ya visi misinya dulu lah, yang sederhana ya dulu ya. Pengalaman juga penting, rekam jejak. Tapi lagi satu belum punya pengalaman jadi pemimpin gubernur Jangan kan? kita ada rekam jejaknya. Rekam Dia kan jejaknya pernah nanti jadi ya. DPR. Oh iya benar juga. Jadi kita harus lihat dulu. Tapi kalau menurut aku sih antara Gajah atau Banteng, aku nggak mendukung dua-duanya. Ada dukung Landa mungkin. Dukung Landa ya, kalau Landa sih aku dukung, udah bebas sekarang. Tapi kalau ditanya Banteng apa Gajah, aku nggak mendukung dua-duanya. Tapi masalah pilihan rahasia. Oh iya, itu kan hak ya. Ya itu kan hak. Iya, hak. Tidak memilih pun adalah sebuah hak. Hak. Oh, Memilih atau tidak memilih adalah pilihan juga. Pilihan juga. Walaupun siapa tahu nanti ada kotak kosong nanti ya. Nggak mungkin lah saat calon. Udah jalan tadi. Tapi itu tadi antara Banteng atau Gajah, siapa yang memiliki komitmen? Aku sih lebih suka lihat aja pertarungan keduanya sebenarnya. Karena apa? Karena capek juga milih setiap 5 tahun sekali. Ujung-ujungnya rakyat sengsara. Sama-sama aja kan. Iya. Jangan sampai pilkada ini hanya jadi seremonial semata. Ajang 5 tahun sekali. Kalau orang di sistem politiknya itu aja. Oh, mungkin nanti saya usulkan nanti untuk KPU mungkin ya. Apa tuh? Nanti kalau misalkan nanti ada perdebatan, kalau bisa sih harapnya ada perdebatan ya. Harus seru-seru Harus deh, ada. ini masih minggu sekali lah debat ini. Mungkin debatnya nggak cuma skalo aja, mungkin skalo juga mungkin ya. Pertarungan dan skalo Nih nih. ngomong perdebatan sampai sekarang ada perdebatan nggak? Belum. Oh, belum. Belum. Nanti. Oh, nanti ya, nanti. Apa pengundian nomor baru. Nah mungkin itu generasi muda harus gini tuh menonton juga si perdebatannya. Itu kan juga menentukan tuh kan. Tapi itu udah apa, kadang-kadang kan capek milih pemimpin. Toh siapa yang naik, kita makan nasi tetap sepiring. Ya. Kita kuliah tetap kita yang bayar. Kita maturan ke pura, medurunnya tetap kita yang bayar. Jadi untuk apa gunanya memilih pemimpin gitu? Iya. Untuk apa? Kita lihat aja nanti siapa yang naik. Yang penting generasi milenial ya harus cerdas. Mungkin milenial dan Gen Z mungkin ya kan Gen Z juga Jangan milih sampai kalian terpengaruh dengan joget-joget di medsos, spanduk-spanduk di perempatan, di sentra. Ini korban dia. Nah, saya juga korban ini. Sila satunya korban. Jangan. Kita harus melihat kualitas, baik Gajah maupun Banteng. Ya. Itu kan terserah pilihan kalian memilih yang mana. Saya tidak mencampur itu. Tapi saya juga punya prinsip. Berarti setiap 5 tahun kita memilih, terulang lagi memilih, Tetap kita miskin. jadi apa namanya? Jadi sebagai rakyat kita yang tertindas itu jadi. Iya, makanya kita berharap pemimpin yang tidak menindas, yang terhadap rakyat, yang menjaga adat. Mungkin Adat tradisi kita di Bali lah, menjaga apa biar makin lestari, ya, lingkungannya nggak dirusak. mungkin ini bukan harapan lagi. Baik tuntutan ini Iya. sebenarnya. Kalau harapan kan bisa di PHP kan. Langsung tuntut nih, tuntutan. Kalau harapan kan bisa di PHP. Sudah berapa kali rakyat di PHP kan? Ini tuntutan bang. Siapa yang memimpin, kami menuntut. Untuk generasi muda, siapapun pilihan kalian, siapapun yang kalian pilih dan jadi nanti, kalian harus tetap mengkritisi. Karena mahasiswa adalah agen perubahan. Oh iya. Harus Ini maksud ada agen terkait perubahan. dengan kemahasiswaan sekarang. Iya, aku tuh nggak mikir siapa yang naik. Yang penting kita tetap mengkritisi. Kalau ada kebijakannya tidak pro terhadap masyarakat, kita berhak mengkritisi. Iya. Kalau dia pro, kita berhak diam. Kenapa kita diam? Karena emang tugasnya kayak gitu. Tapi masyarakat sekarang, kita sudah dapat bansos, dapat uang lah. Itu dah. Jangan dikritik Gimana tuh bang? Itu dah. Itu salah satu pembungkaman masyarakat. Masyarakat harus cerdas. Yang dipakai uang apa? Uang rakyat.
pajak kita. Kita senang. Itu hak kita. Mereka yang menyalurkan. Padahal ya baiknya itu cuma 1 kali dalam 5 tahun kan udah dibilang, oh iya tuh pemimpin yang baik mendengarkan suara rakyat. Padahal itu kewajiban dia sebenarnya kan. Ya itu dah tipikal masyarakat kita karena penguasa oligarki itu tahu masyarakat kita mengharapkan bansos, mereka kasih bansos agar apa? Agar mereka dipilih setiap 5 tahun sekali. Walaupun Setelah itu mereka menindas lagi. Walaupun ujungnya bansos itu uang kita dari kita bayar pajak sebenarnya kan. Iya, harusnya apa? Harusnya pemerintah menjalankan mandat undang-undang dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara fakir miskin. Lantar itu aja cukup. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat tuh prinsip bansos ini kayak bunga bank mungkin ya. Kita bayar pajak, bunganya itu bansos mungkin itu ya, walaupun Memang itu uang nggak kita sepele. diputer aja. Walaupun cara tajam mau pindah. walaupun bansosnya dari pusat kasih 15 juta lalu dikorupsi dikit coba kita dapat rembahnya aja. Tukang kocok nih mah, tukang tegul saji mah nih. Padahal pes rago mau pindah itu dulu. Kita dibodoh-bodohan. Dibodoh-bodohin. Makanya kita harus cerdas. Generasi milenial harus bisa memiliki pemikiran, tekun belajar, tekun berorganisasi, tekun kritis agar apa? Agar kita bisa menjadi pemimpin yang bisa memajukan bangsa. Tapi nggak banyak yang kritis sekarang. Karena dibungkam ya tadi. Negara kita demokrasi, demokratos untuk rakyat, tapi nyatanya apa? Untuk oligarki. Mungkin Tapi kita kritis segala macam, kita segala macam diintimidasi segala macam. Mungkin itu yang masyarakat. tapi lucunya gini Bu. Ini saya lihat kan gini, saya lihat berita kan. Di Bali salah satu indeks demokrasinya tinggi di Bali itu. Salah satu provinsi paling demokratis itu sebenarnya. Kalau di berita-berita di survei demokrasi, Bali itu salah satu provinsi paling demokratis. Jadi gimana ya sebenarnya? Kita lihat kenyataannya aja, demokratisnya di mana. Buktinya masyarakat adat sampai berdemo turun ke jalan, nggak didengar. Gitu. Mana kritis? Mana demokrasi? Pas diintimidasi segala macam, kita dibungkam dengan uang kita. Mungkin namanya ini bro. Gitu jadinya kan. Mungkin namanya itu gini, demokrasi semu mungkin namanya. Oh. Bentuknya demokrasi, tapi dalamnya otoriter mungkin ya. Iya. Tapi itu sih hidup kita di Bali ya. Tapi sekarang di Bali ini dari kalian nih gimana nih terkait dengan menyuarakan aspirasi rakyat nih? Ada mayam apa gimana? Iya, di Bali kan emang dari begitu dari dulu. Tapi itu dah, kalau kita berbicara pilkada ya kita harus kritis terhadap itu. Jadi utamanya generasi muda lah di topik kita hari ini. Iya. Generasi muda harus kritis, harus bisa melihat bagaimana kualitas, jangan hanya kualitasnya aja. Sampai viral itu hidung-hidung. Ya benar-benar jangan sampai kita memilih tuh karena pertama karena tren itu paling bahaya itu. Oh karena tren ini siapa yang paling eksis, siapa paling menghibur itu kita dukung atau enggak? Gini kayak tuh apa namanya orang Bali itu bilang ya ngikutin itu dah, ngikutin apa kena pisago apa siapa dipilih pisago itu kita dukung. Bahasa kerennya FOMO sebenarnya. FOMO. Ya mungkin kalau di Bali kan nyedotong gitu ya. Oh nyedotong ya. Itu dah kepada kita kan mau memiliki kemerdekaan untuk memilih. Dan itu tapi pilih yang kualitasnya yang bagus. Dan nggak percuma kita sudah proklamasi kemarin kita udah merayakan kemerdekaan tapi kita memilih malah dikekang gitu kan. Nah, mungkin terakhir Apa? harapan untuk pesan-pesan. Pesan-pesan. Mungkin dari yang ini nih. Baik, dari pesan-pesan memilih pemimpin yang cerdas. Cerdas dalam artian apa nih? Kita harus cerdas. Pemilihnya cerdas. Iya, memilihnya. Pemimpinnya boleh goblok. Ya itu kan setelah mereka kan. Satu yang ada saat Goblok. pilih pemimpin saat. Oke, pilihlah pemimpin. Ini enggak sebenarnya ini udah pasti udah sering didengar di berita-berita dan kajian mungkin ya. Pilihlah pemimpin yang benar-benar menyuarakan rakyat. Itu ya, terutama dan kritislah memilih, jangan sampai kita dibohongi lagi karena pemimpin ini akan berkuasa 5 tahun ini loh. 5 tahun kita dibohongi selama 5 tahun itu repot salahnya. Jadi pilihlah pemimpin yang pasti dan
Kalian memilih hak untuk memilih ataupun tidak memilih. Itu hak kalian. Jangan sampai kalian memilih karena dipaksa ataupun kalian noden kena pisago. Itu ya. Ataupun kena kalian banyak atau gimana ya. Penting pilihlah sesuai hati nurani kalian. Apapun boleh hilang tapi tidak nurani. Wede, mantap banget. Mungkin dari Plot twist. Quotes mungkin ini. Gimana nih? Apa harapannya ini? Simpel aja sih teman-teman. Pilihlah pemimpin yang bisa memimpin dan jangan pilih pemimpin yang hanya bisa bermimpi. Pilihlah pemimpin yang pro terhadap kelestarian lingkungan, yang pro terhadap generasi muda utamanya pendidikan, yang pro terhadap lokal genius adat dan budaya kita di Bali, dan yang pro terhadap masyarakat demokrasi. Itu yang harus kita pilih. Jejaki latar belakangnya, lihat visi misinya, kemudian lihat cara berpikir. Jangan sampai kalian terlena melihat goyangannya, karena goyangan tidak bisa menyelesaikan masalah di pemerintahan. Yang bisa menyelesaikan adalah pikiran yang cerdas, visi misi yang bagus, dan gerakan-gerakan yang revolusioner. Itu kita memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang tidak bermimpi tapi berjiwa pemimpin. Gitu. Ya. Berat ya. Udah selesai kita. Aduh, Gimana nih? Berat ya. berat sekali topik hari ini ya. Berat. Ya, mungkin kawan-kawan kita next di konten berikutnya. Oke, next apa kita pikir? Mungkin kita Lana udah. Nah, ya, Lana udah. ya. Udah bebas dia, Pak. nanti kita akan naik di season selanjutnya mengenai pilkada juga. Mengenai pilkada, bagaimana kita generasi muda menyikapi pilkada, karena generasi muda tuh suaranya paling banyak. Hari ini Tetap di podcast kita. Pemuda Jangan lupa bingung. like, subscribe, dan share. dan share. Dukung kota-kota yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai ketemu lagi. Di sana bingung, di sini bingung, di tengah-tengahnya pohon melati. Di sana bingung, di sini bingung karena oligarki.